Kenapa mobil Malaysia nggak masuk Indonesia? Kan dekat. Di sini ramai orang tak mampu, alias orang miskin. Itu yang kita masuk bukan pakai kereta, kita pakai mobil. Ya mobil, car, dia bilang car. Oke, paham. kalau dekat Malaysia ni tak ada kereta. Ni kat sekarang ni aku ada di Jakarta. Tengok Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul and let you feel mine. Come on, instead I'm Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, ini kita mau bicarakan pasal kereta ataupun mobil kalau dipanggil di Indonesia. Nah, satu orang ini menceritakan tentang katanya di sini kereta Indonesia unik tapi ada yang mahal. Ada juga konten dia menyatakan kereta di Malaysia ini tak laku di Indonesia disebabkan hal-hal macam ni. Nanti kita tonton dulu macam mana videonya. Tapi di video ni dia itu menggunakan bahasa Melayu. Tapi mestilah kalau orang Malaysia korang kenalkan daripada dia bercakap, walaupun dia fasih cakap bahasa Melayu mesti ada terdengar dia orang Malaysia atau bukan. Nah, pernah juga saya bahas ini, dia ni itu hari dia kata dia orang Malaysia. Lepas tu dia ada IC merah. Lepas tu karena dia kena lokap, jadi IC merahnya tu kena gunting. Korang pernah ingat tak? Saya pernah bahas dia juga. Nah, dia juga ada membuat statement baru-baru ini. So, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Langsung saja, cium. Okay guys, hari ni aku ada dekat Indonesia. So, apa yang nak aku bagi tunjuk dekat korang. Okay, kereta-kereta macam ni kan. Ni kalau dekat Malaysia ni jarang ada. So, yang menjadi menarik perhatian aku, wow, Jarang ada kereta Indonesia ni bukan calang-calang babe. Kereta pun lawa-lawa kan. Walaupun adalah macam kereta-kereta tahun lama apa semua kan. Tapi ada juga satu dua kereta yang bagus apa semua kan. So tu lah, Indonesia ni dah maju lah. Dah hampir level standing kan dengan Malaysia. Kalau korang nak tahu, aku sekarang ada di Makassar. So untuk lawatan. kenapa mobil Malaysia nggak masuk Indonesia? Kan dekat. Okay, macam ni saya nak bagi tahu. Bukan tak boleh. Sebenarnya ada kereta-kereta dekat Indonesia ni buatan Malaysia, tapi dah digantilah kan, berubah dengan nama untuk penyebutan untuk di Indonesia. Okay. Nampak sangat Dan dia yang kedua ialah kenapa kereta Malaysia tu tak boleh masuk dekat Indonesia, sebabkan orang Indonesia ni ramai orang tak mampu, alias orang miskin. Itu yang syarikat-syarikat dekat Malaysia, kereta-kereta Malaysia tak boleh masuk ke Indonesia sebabkan pangsa pasar dia tu kecil, macam tu. Okey, nah tadi ni pun dia cakap bahasa Melayu kan. Tadi juga dia last kali dia cakap macam dia dekat sini dia melawat apa, dia dah balik dekat Indonesia. Itu hari pernah dia bahas kan. Katanya dia masuk lokap, lepas IC-nya kena potong. Wah, suka-suka hati aja mempotong ya kan. Nah, ini dia orang Indonesia lah ya. Kalau orang Malaysia mesti dah tahu ini bukan orang Malaysia daripada dia bercakap. Okey, tapi banyak juga yang berikan komentar di sini orang Indonesia. Jadi menyalahkan orang Malaysia padahal dia kan bukan.
Sebab ada yang dikatakannya sebab miskin gitu ya. Orang Malaysia tak ada lah langsung cakap ya di dalam konten dia, macam ikan komentar ya. Diorang ada yang tahu juga dia nih bukan orang Malaysia tapi orang Indonesia. Bahasa dia pun nampak sekali katanya. Hahaha gitu ya. Oke, nah tadi dia ada yang meninggikan Indonesia, ada yang menjatuhkan juga. Campur-campur lah ini konten dia ya. Tadi dikatakannya di Indonesia itu bukan calang-calang. Di sana pun ada kereta yang mahal juga. Ya kita akui memang ada juga lah. Bukan di setiap negara, tak mungkin kan tak ada orang punya mobil yang bagus kan. Oke, tapi intinya katanya tidak sebanyak orang yang mempunyai kereta di Malaysia ya. Kalau di Indonesia banyak juga sebenarnya yang punya mobil, tapi lebih banyak dan banyak lagi yang mengutamakan mereka di sana bawa motor ya. Nah, ada juga memang pasal ekonomi, ada juga pasal ya jam sebab macet, sebab ramai sekali di sana orangnya, dan ya gitu ya. Dan satu juga sebab mahal lah ya kan, ekonomi tadi harganya ada juga yang memang tak mampu ya. Kalau di Malaysia itu bukan punya kereta bukan sesuatu yang mahal ya, kemewahan bukan, tapi ada juga kalau memang dia jenis yang beli kereta jenis yang mahal-mahal, tapi mostly kebanyakan mereka untuk keperluan ya teman-teman. Nah dekat Malaysia ni dah biasa dah orang bawa kereta, punya kereta satu rumah, kita 3 pula pun ada kan. Terkadang satu orang ada 2 keretanya, satu kereta untuk jalan-jalan, satu kereta untuk kerja, satu lagi untuk kerja. Kalau bila jam kan, diorang malas mencari parking, gunalah motor sahaja, gitu ya. Oke, menurut kalian kenapa lagi nih alasan di Indonesia kurang ramai kereta? Oke, boleh berikan komentar korang di bawah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ni kat sekarang ni aku ada di Jakarta. Tengok apa tu Di Jakarta dia ya. Kereta Indonesia ni mana ada yang bagus, tengok. Ini kereta jenis apa pula ni? Tadi dikatakannya kereta di Indonesia bukan calang-calang. Sekarang dia katakan lagi di Indonesia tak ada kereta yang bagus. Mananya kau ini bang? Aduh, ini nampak kali dia ini kan mau provokasi kan, mengatasnamakan dia orang Malaysia, padahal mana ada, dia orang Indonesia nih. Ini bukan kereta mangkok, itu nama dia mobil angkot, itu angkutan umum yang paling murah. Macam bas mini ya. Saya ni kak orang Malaysia, okey. Kereta tu, okey, bahasa dia mobil kalau di Indonesia. Kereta kalau di Indonesia tu kalau dekat Malaysia motor. Okey, takkan saya nak cakap mobil-mobil pula. Saya ni orang Melayu, so dekat mana pun saya berada, okey, saya akan guna bahasa Melayu, bukan tipu bahasa Indon. Okey, so kena faham. Boleh cakap lain macam tu. So tu lah, kalau dekat Malaysia ni tak ada kereta-kereta angkot macam tu, tak ada. Dekat Malaysia ni paling rendah pun Mustang. Mustang, kau tahu. Nah, ini memang tujuannya provokasi ya. Dikatakan dia adalah orang Malaysia, orang Melayu. Dulu saya ingat lagi ya, ada beberapa kontennya yang saya stitch juga, saya bahas juga. Dia katakan dia Cina Indonesia. Nah, tukar-tukar kau ya bang. Kenapa? Malu ke mengakuin? Mana ada orang Malaysia gini kan. Cara bercakapnya aja korang dah tahulah ya. Tapi terkadang netizen Indonesia ini fikir, memang betul ini orang Malaysia ni yang buruk-burukkan ini. Okey, ada orang tanya aku, bang, IC merah tu boleh ke kita kena potong? Okey, untuk pengetahuan korang yang mungkin orang Indonesia yang lahir daripada sini atau dia punya mak bapak orang Malaysia, okey, IC merah tu boleh immigration potong. Okey, maknanya kalau dah IC merah tu kena potong,
engkau dah kehilangan kerakyatan sebagai warga negara Malaysia. Okey. Lepas tu kau tak boleh datang lagi dekat Malaysia. Okey, semua fasiliti kau dekat Malaysia dah burn. Okey. Nah, macam mana supaya IC merah kau tak kena potong? Kau jangan buat jenayah, babe. Kau jangan main sabu, kau jangan main ais. Okey, kalau benda tu kau tak nak kena potong. Kalau dah kena potong, nanti kau menangis. Terkadang kan pelik juga ya, ramai orang-orang Indonesia itu yang tak mengakui kita warga negara Indonesia ya, malah mereka mengaku-ngaku sebagai warga negara Malaysia, orang Melayu pula dia katakan ya. Aduh, tak kenapa ini ya? Kenapa? Itu hari saya lagi balas satu komentar ya, ada nampak sekali dia ada orang Indonesia. Daripada bercakapannya, saya udah tonton beberapa kontennya, kita dah tahu lah ya kalau orang Malaysia itu macam mana. Sebab saya pun bukan tinggal 1-2 tahun saja sini yang boleh kalian tipu-tipu macam mungkin orang-orang yang tak pernah datang ke sini. Itu hari ya satu orang lah ya berkomentar di video saya, tak tahu video mana satu tuh, dan saya balas lah komentar dia. Dia cakap, saya nih orang Malaysia katanya. Lepas ditukarnya gambar profilnya itu, gambar dia pegang paspor Malaysia. Paspor Malaysia kan kita boleh tahu kan covernya itu warna merah. Lepas ada tulisan Malaysia, paspor Malaysian. Dia gambar macam ini menandakan aku itu orang Malaysia gitu. Hah, mana ada orang Malaysia pegang-pegang paspor menunjukkan dia orang Malaysia. Orang Malaysia tak pakai paspor lah. Orang Malaysia di Malaysia pakai IC. Itu pun IC mana ada saja-saja tunjuk bergambar, kemaruk sangat kan. Tak mungkin lah bergambar pakai pegang IC dia. Tak ada macam itu. Apalagi lah paspor kan. Paspor mereka gunakan hanya di luar negara saja. Tak ada mereka gambar pakai paspor di Malaysia ini ya. Nah itulah tak tahu saya ini kenapa mereka tak mengakui, dan ada juga yang mengaku-ngakukan. Kalau orang Indonesia mengaku-ngaku dia terkadang orang Sabah. Saya orang Sarawak. Dah jelas-jelas. Aduh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke video seterusnya. Oke. Bilang kita masuk bukan pakai kereta, kita pakai mobil. Ya, Kereta mobil. ya, Car. mobil. Dia bilang car. Oke, paham. Baru dia tahu ya. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu karena kita akan melewati perbatasan lintas negara. Kita akan masuk ke Kuching, Malaysia. Kita pagi-pagi nih, 7:30, hampir masuk ke perbatasan Entikong. Kita ngantri bensin dulu di Pertamina. Selama di Pulau Kalimantan kita nggak ngisi-ngisi bensin guys, baru kali ini nih mau ngisi. Jadi terakhir kali ngisi itu di Semarang pada saat mau naik kapal. Nah keliling-keliling ke Pontianak, Singkawang, sampai perbatasan Malaysia nggak ngisi-ngisi sampai sekarang nih. Mau masuk perbatasan Entikong baru mau ngisi. Lumayan, velos. 1 liter bisa 16,2 kilo. Orang ini bawa mobil Indonesia Semoga masuk segera ke Malaysia ya. Ini pom bensin. Oke, kita tonton ya. Entikong, to the left. Udah ada tulisannya ya. Ke Sarawak katanya. Best ya dia orang, boleh Lihat jalan lalu darat ya. Bagus juga enggak? Sangat bagus. Lihat dulu. Ini saya pun baru pertama kali nonton. Ya, boleh bawa masuk mobil Indonesia ke Malaysia ya. Oke kok. Oke, bagus. Aku pikir itu udah masuk alat lain, not on the main road, so be not so nice. Tapi bagus. Udah masa sampai Malaysia nih. Feeling-feelingnya iya ya, karena sawitnya rapi ini yang kiri. Iya. Kayaknya di Sekarang udah di kali Malaysia. kemarin, kita masuk kali mana? Semua udah sawit. Iya ya. Dari setelah kita belok dari Singkawang belok kiri itu. Oh. Iya.
temen nih, mereka mungkin juga mau nyebelang. Halus keliling balangnya ya. Ada coli, lihat deh. Oh, banyak juga ya orang mau Kita lihat bawa sini. kereta ke sana. Maybe they just drop off. Oh, mungkin. Aku parkir dulu, tanya dulu deh. Ya, boleh. Ini udah lewat border ya. Iya, itu mau go through the border. Kita turun tanya dulu. Aku tunggu di sini ada apa? Together juga boleh. Boleh. Mesti dicek-cek dulu ya. Ini kita masih di pos lintas batas negara yang sisi Indonesia. Kondisinya kita di tengah perbukitan, Di perbatasan, banyak kabut ya. juga, indah banget, adem. Oke. Kita mau masukin doja. Jawabnya. Dipanggil tes. Yang di batas bang. Tapi kami sudah berisiko ya. Kita udah sampai perbatasan guys. Yuk kita wis aslak. Kita coba yuk nyebrang yuk. Yuk. Bagaimana? Oke, jadi begitu kita masuk ke sini, yang dicek adalah paspor. Sini, ya. Paspor dicek dulu di pintu. Dua orang ya? ditanya vaksin. Ya. Vaksin kalau udah 3 kali aman, udah bisa langsung lanjut cap paspor. Tapi karena kita bawa mobil, jadi tadi diarahin masuk ke bea cukai untuk bikin form road tax. Tapi karena kita bilang sudah punya karne, jadinya udah nggak perlu isi road tax lagi. Kita Ya. diminta tunjukin langsung karnenya ke yang ini, jalur yang ini. Maksud Buat itu mobil. kalau nggak ada kanet bisa di sana bikin juga. Bukan bikin karne, tapi bayar road tax mungkin ya. Oh. Road tax. Jadi tanpa memiliki karne, kalau orang bawa mobil dari Indonesia bisa jalan-jalan ke Kucing juga. Oh, karena ini dekat. Maybe ya. Kalau cuma masuk Malaysia, kalau ke negara lain mungkin. Iya, beda. makanya tadi Ya. ditanya apakah kita ke Malaysia aja atau mau ke negara lain juga. Terus kita bilang langsung muter mau ke Eropa. Jadi dari Kucing kita akan nyebrang ke Port Klang langsung masuk Eropa. Terus kita tunjukin kita udah ada karne, jadinya udah nggak perlu lagi road tax-nya. Tunai gitu ya. Jadi ternyata ada 2 cara guys. Tidak harus bikin karne untuk Wow. jalan-jalan di sini di Malaysia. Ya. Boleh pergi sampai Eropa ya. Oke, yuk kita Yuk. lanjut Oke. proses. Udah, tapi katanya langsung ke sini untuk karne. Bukan pakai road tax, pakai karne. Tapi lelakinya macam bukan orang Indonesia ya, betul nggak kan? Mungkin warga negara Karena kita asing ya. dihandle oleh petugas di perbatasan yaitu Pak Bramantio Adi dan Mbak Clarissa. Mereka ramah dan hati-hati sekali dalam pengisian form sehingga tidak terjadi satu kesalahan pun. Kelihatannya memang jarang yang menggunakan karne untuk menyeberang di perbatasan ini. Namun Pak Bram berkali-kali menelpon ke kantor supaya pengisian formnya tidak ada yang salah. Oke, tunggu dulu. Nih. Ini baru pertama ya? Baru pertama. Halo Pak. Ini yang mana buat tinggal di sini ya? Ya ada 3. Yang ini yang ditinggal di sini. Ini ditinggal di sini. Kita bawa ini 2. Ya. Yap. Oh. Kalau yang ini memang nggak pernah diambil di mana-mana, yang atas ini. Oh, tinggal di sini aja. Yang atas ini bukti kalau voucher udah diambil. Oh, oke. Ini buat di Malaysia. Di importation ya, Oh, negara oke. importasi. Oh, oke. Udah, robek celak. Aku harus pengen lebih. Takut nggak rapi aku. Aku habis sih. Ini yang aku simpen ya? Iya. Yang buat bawa balik ke Indo. Betul. Ya.
Ini mending Starbucks di sini aja ya. Biar aman, harus dilengkapi semuanya ya. Hilang kan? Deposit. Iya. Depositnya mabok kalau nggak balik. Tadi makanya saya kok ininya di atas ya straplessnya. Taiwan dari Perintis di samping, jadi dia nggak bakal jatuh. Iya. Udah berarti ya? Lebih aman kayak gini. Sudah. Sudah silakan. Makasih. Mbak siapa namanya? Larissa. Larissa. Asik sekali namanya. Makasih. Ya. Oke. Akhirnya kita udah Macam keluar senang dari je, custom macam mudah ya. Malaysia. Kira-kira 2 jam. Tali masuk ke border Malaysia dan keluar border Malaysia. Buat orangnya, buat paspor, gampang, cepat. Tapi buat mobilnya itu makan waktu sih. Sekarang kita mau menuju ke Kuching. Katanya kurang lebih 2 jam. Dan kita nggak dapat SIM card di custom. Begitu kita pakai peda aja. Langsung ke Kuching. Jadi mobil lewat dulu guys. Mobil udah selamat, bisa masuk Malaysia, baru orangnya balik lagi. Kita balik ke imigrasi Kuching, Indonesia Sarawak, untuk cek paspor. ya. Sekarang kita balik lagi ke mobil. Balik lagi ke mobil, terus kita mau cop paspor Malaysia. Oh. Aku pakai Telkomsel ya. Setelah masuk ke Malaysia, masih dekat border. Masih ada sinyal ya? Masih. Jangan khawatir. Nah, saya udah bisa pakai map nih. Lagi ke Kuching. Dan posisi setia sama di Indonesia ya. Jangan khawatir. Ya. Rasa bagaimana? Udah Seru masuk. juga. Ini pertama kalinya kita lewatin PLBN dengan bawa mobil sih. Jadi kita jadi tahu banyak. Ternyata mobil-mobil yang mau pakai road tax itu harus mobil-mobil yang di Kalimantan Barat aja. Dan yang nyetir itu harus KTP Kalimantan Barat. Atau kalau misalnya orang Jakarta atau orang luar Kalimantan Barat sudah tinggal di Kalbar Oh. 3 tahun. Jadi bisa bikin domisili Kalimantan Barat. Baru bisa bawa mobil dari Kalimantan Barat atau mobil Indonesia masuk ke Malaysia gitu. Tapi baliknya kalau pakai road tax baliknya harus lewat sini lagi. Oh, jadi tak sembarangan ya, tak suka-suka. Misalnya saya orang Medan, saya punya lesen Medan ya, lesen Indonesia, tapi saya tinggal di Medan, saya boleh bawa mobil, bawa kereta ke Malaysia. Oh, itu tak boleh ya, harus orang Kalimantan tadi katanya baru boleh bawa. Oh, baru tahu juga ini ya. Oke, ada yang spesialnya ya. Jadi Same nggak port. bisa nyebrang-nyebrang ke Malaysia sana, ke Peninsular Ya. gitu. Jadi ternyata ada perbedaannya. Sedangkan kalau kita pakai Carne, kita tidak boleh balik lewat sini lagi. Kata bagus, ada nggak bagus ya. Tergantung kita kebutuhannya bagaimana, rute kita mau bagaimana. Tapi menurutku jangan khawatir karena di Kalimantan, di Indonesia sama Malaysia ada tiga port kan. Ada Oke. lebih. Kita cuma nggak bisa masuk balik dari port ini, mungkin bisa pilih yang lain. Oke. Itu tidak betul ya. Border. Ya, border. Oke. Oke. Kalau aku ada salah, silakan komen. Jangan mislead the others. Jangan bikin bingung ya. Iya. Tapi bisa tanya yang di custom sih, mereka sangat informatif. Iya, dan mereka sangat Oh iya. senang pelayanan. Jangan lupa di border Malaysia kita yang pakai Carne itu harus bikin ICP. Dia buat izin kita muter-muter di Malaysia. Nah, itu bentuknya kertas yang ditempelin di windshield di depan sini. Nanti ini diserahkan lagi di border tempat kita keluar. Kita akan keluarnya di border yang mau ke Thailand. Jadi kita akan serahkan itu di sana. Oke. Banyak informasi ya hari ini. Semangat. Pertama kali bawa mobil keluar negeri ya. Ya, Wah, cantik Malaysia. Kami datang. itu ada tebing apa tuh di depan? Batu-batu. Wow, beautiful. Iya bagus Kayak a painting ya. Iya. Wah, cakep. Wow.
suka nih. Iya. Oke, nah bingung dia ya. Kereta-kereta. Kereta dipikirnya kereta apa? Itu kereta api gitu ya. Ternyata ya mobil. Sepatutnya basic-basic mestilah tahu kan. Tapi ini lelakinya itu bukan macam orang Indonesia tau. Mungkin warga negara asing lainnya ya. Tapi kalau perempuannya ya confirm orang Indonesia.